penggunaan motor. Kemudian bagian-bagian utama dari motor grader, lalu menghitung produksi motor grader dan kecepatan kerja dari motor grader. Nah, ini bentuk motor grader seperti yang terlihat di gambar ini. Itu jadi bentuknya ada yang rodanya 2 di depan, 4 di belakang, atau ada juga yang 2 di depan, 2 di belakang. Ini. Apa kegunaan motor grader ini? Yaitu untuk menghampar atau spreading ya, tanah, kerikil atau pasir dan bahan urukan lainnya. Yang tadi dalam bentuk stockpile gitu, itu bisa digusur dan dihampar. Lalu pekerjaan akhir atau finishing, untuk pekerjaan tanah misalnya subgrade gitu ya, untuk membuat permukaan jalan misalnya, atau untuk meleveling tanah itu digunakan motor grader juga. Lalu untuk pembuang atau penyingkir material tak terpakai, jadi kalau sudah selesai proyek misalnya terus membersihkan lapangan, nah itu dengan motor grader akan lebih cepat ya untuk menggusur bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Apakah bekas sadukan atau mungkin barangkali potongan-potong kayu dan sebagainya. Lalu jalan hantar atau jalan angkut gitu ya. Ini kan biasanya jalan tuh kalau sering dilewati akan mengalami bergelombang atau barangkali ada lubang gitu ya dan sebagainya. Maka untuk perawatan itu bisa digunakan motor grader. Lalu perawatan jalan tak beraspal, ini masih banyak di jalan-jalan daerah kita atau jalan tambang misalnya yang masih menggunakan batuan-batuan ataupun tanah lempung dan sebagainya. Itu biasanya dirawat dengan menggunakan motor grader. Lalu untuk pengupasan, ripping, dan untuk scrubbing atau pencakar. Jadi ini kalau kita lihat orang mengerjakan pelebaran jalan gitu ya, untuk menggali bermnya itu atau di pinggir jalan itu biasa digunakan motor grader juga. Lalu penggalian lereng untuk membentuk slope ya, kemiringan, bisa digunakan motor grader. Bisa juga untuk penyingkir lanau. Ini kalau terjadi longsor misalnya ya, menggusur lanau atau menggusur kalau di daerah-daerah yang bersalju, menggusur salju juga bisa. Nah, bagian-bagiannya seperti ini ya, yang terlihat di gambar. Ini roda depan ya. Ini adalah roda belakang. Jadi roda belakang itu ada yang 2 roda, ada yang 4 roda, yang gambar bawah gitu. Kemudian ada pisau atau blade. Nah, blade-nya itu ada di bawah ini. Ya. Mungkin kalau kita lihat dari gambar yang ketiga dari atas itu, ini ada kan yang miring nih. Ini adalah blade-nya ya. Nah, kalau dia dari bawah, blade-nya ini, yang di bawah ini. Ya. Lalu ada roda belakang. Ini tadi roda belakang ya, ada yang 2 roda, ada yang 4 roda. Lalu ada rangka utama, ada roda depan ya, roda depan ini. Roda depan ini punya keistimewaan, dia bisa miring seperti ini nih. Jadi miring vertikal gitu ya. Makanya dia bisa untuk membentuk lereng gitu. Ya, bisa menjelajah lereng atau mengikuti kemiringan lereng dan sebagainya. Lalu ada rangka utama itu rangka yang ini yang kita lihat di bawah ini dari depan sampai ke belakang. Ini rangka utamanya. Lalu power controlnya di sini ya, untuk mengendalikan alatnya. Lalu batang penyambung pemiring. Nah, ini di sini ada nih untuk membuat dia jadi miring rodanya. Dia ada batang penyambungnya nih. Ya. Kemudian ada pendorong tandem. Nah, ini disebut pendorong tandem karena ada 2 roda di sini ya, atau 4 roda. Mesinnya ada di belakang ini. Lalu ada pisau tadi blade ya, ada circle. Nah, circle itu ini. Kalau kita lihat dari atas kelihatan ini agak lingkaran. Ini tempat dudukan dari blade. Makanya dia bisa membentuk sudut seperti ini. Dan membuat kemiringan untuk di dalam proses penggusurannya. Ini kalau lihat dari sini, circle-nya nggak kelihatan ini, ya, karena bentuknya dari horizontal. Nah, kalau blade ini yang di bawah ini. Jadi blade ini menempel pada circle. Gitu. Lalu roda depan tadi udah, roda belakang sudah, rangka utama juga ini rangka utama ini kelihatan ya. Ini rangka utamanya. Power control tadi juga sudah, batang penyambung pemiring di sini di depan ini untuk pemiring roda tadi.
dan pendorong tandem tadi ya. Nah, untuk kita lihat di sini, untuk pekerjaan jalan itu ya, kalau ini pekerjaan jalan, maka ini kita lihat dari arah ini, kalau ini panjang jalan gitu, ini as jalan di tengah ini, maka penggusuran dimulai dari tengah, ya, dari tengah. Kalau kita ingin membentuk elevasi jalan gitu, dari tengah kita gusur, nanti baru ke keduanya, dari dalam keluar gitu ya. Demikian juga yang bagian sini, ya, bergerak dari dalam keluar nanti. Itu cara kerja motor grader ini. Ya. Jadi kita dalam menggunakannya mengikuti arah panjang ini biasanya. Nah, lalu bagaimana produksi dari motor grader? Untuk menghitung produksi ini berdasarkan luas daerah atau operasi ya. Ini kita biasanya ngitung. Jadi ada dua cara, berdasarkan luas ya, atau berdasarkan waktu ya, atau T. Ya. Jadi berdasarkan luas atau berdasarkan waktu. Sekarang kita lihat berdasarkan luas dulu. Ya. Maka produksinya adalah P. P itu kecepatan kerja dari alat. LE ini adalah panjang efektif lead. Ini kita lihat di tabel 71 nanti, jadi LE itu ada di sini. Ini panjang efektifnya ya. Jadi tergantung nanti sudut operasinya. Sudut operasi dari blade-nya tadi. Jadi kalau blade ini panjang blade yang sebenarnya, nah panjang efektifnya adalah kalau dia membuat sudut 60 derajat, maka panjangnya 1,9. Jadi artinya yang akan digusurnya lebarnya itu 1,9 meter. Kalau dia membuat sudut 45 derajat, maka dia lebih kecil lagi nih. Ya. Jadi daerah yang digusurnya kira-kira lebarnya 1,6 meter. Itu kalau panjang blade-nya 2,2. Nah, demikian seterusnya. Jadi yang disebut LE itu yang ada di sini nih. Tergantung dari sudut operasinya, apakah 60 derajat atau 45 derajat. Lalu 1000 ini adalah untuk konversi kecepatan. Karena V ini adalah, kita lihat kecepatan ya, ini dalam kilometer per jam. Jadi berarti kita dalam hal ini untuk bisa menghitung berapa produksi dalam meter persegi ini, kita rubah dari kilometer ini menjadi meter. Jadi makanya dikali 1000 di rumusnya itu. Sedangkan E artinya adalah efisiensi kerja. Efisiensi kerja kita lihat di sini. Sama seperti biasa ya, 50 menit per jam, 45 menit per jam atau berapa gitu. Itu untuk menghitung produksi berdasarkan luas. Nah, kalau kita lihat contoh, ini sebuah proyek jalan raya, ini sepanjang 30 km dan lebarnya 14 meter. Untuk pekerjaan finishing subgrade ya. Subgrade itu adalah pekerjaan permukaan tanah asli gitu ya. Nah, itu berarti untuk perapiannya bisa digunakan motor grader untuk membuat elevasinya. Dengan panjang blade 3,4 meter. Jadi panjang blade-nya ini 3,4 meter. Lalu motor grader beroperasi dengan sudut blade 60 derajat. Jadi dia dimiringkan, ya gusurannya nanti keluar dari arah lintasannya. Kondisi operasi rata-rata, sewa alatnya Rp450.000 per jam. Jam kerja 8 jam per hari, efektif ya. Jadi tidak termasuk istirahat. Lalu spesifikasi teknis terpenuhi sebanyak 4 lintasan. Artinya rencana elevasi yang kita inginkan itu akan tercapai kalau dilakukan selama 4 lintasan atau 4 kali dia melintas di atas permukaan subgrade tadi. Pertanyaannya, tentukan biaya dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kita coba hitung sekarang. Tadi masih ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah QE sama dengan V dikali LE dikurang L0 dikali 1000 dikali E. Kita lihat V-nya dulu. Nah, dari soal di atas itu kita ketahui V-nya 2 km per jam. Dari mana kita dapat 2 km per jam? Karena ini adalah pekerjaan finishing subgrade ya.
Jadi kalau kita lihat kalau kerjaan itu di dalam tabel tadi, nah ini ya, bank finishing. Jadi apa namanya, memfinishing tanah asli gitu ya. Bukan snow, bukan field grading, tapi adalah bank finishing. Antara 1,6 sampai 2,6. Nah dari sini kita pilih tadi adalah berapa? 2 km per jam. Panjang itu tadi adalah 3,4 meter blade-nya. Beroperasi pada sudut 60 derajat. Kita lihat di tabelnya. 3,4 gitu ya. Ini kan berarti kan 3,4. Sudut operasinya 60 derajat. Berarti jadinya 2,9 LE-nya. LE-nya 2,9. Kita masukkan LE 2,9 di sini. L0-nya 30 cm ya. Jadi jarak antara satu lintasan dengan lintasan lain overlap gitu lah ya. Overlap dia supaya apa namanya tidak membekas di tengahnya gitu. Jadi buat 30 cm. Lalu kemudian kondisi operasi rata-rata kita lihat di tabel tadi adalah ini ya. Berarti 0,7 ininya. FE besarnya. Nah, kemudian N-nya 4, jumlah lintasannya 4. Nah, kalau kita hitung volume pekerjaannya berapa jadinya? Tadi panjangnya 30 kilo, dikali 1000 untuk konversi dari kilo menjadi meter, dikali lebarnya 14, tadi jumlah lintasannya 4. Sehingga dapatlah luasnya sebesar 1.680.000 meter persegi. Ya. Sekarang kita hitung produksinya. QE sama dengan 2 kecepatannya tadi, dikali LE 2,9, dikurang L0-nya 0,3 atau overlap-nya, dikali 1000, dikali 0,7. Dapatnya adalah 3.640 meter persegi per jam. Terus, untuk harga satuan menjadi 450.000 dibagi dengan produksi per jam, didapatlah Rp124 per meter persegi. Nah, dari sana kita bisa dapatkan biaya proyek adalah Rp1.680.000 dikali dengan Rp124 tadi. Dapatnya adalah Rp200.692.308. Nah, coba Anda cek sekarang, benar nggak dapatnya ini HSP-nya Rp124? Atau dicek dari QA dulu, coba dikalikan dulu QA-nya. 2 kali 2,9 dikurang 0,3 dikali 1000 kali 0,7 dapatnya berapa? Benar, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Lalu cek di bawahnya, HSP-nya berapa? Sudah dapat? Rp123,6, Pak. 100? 23,6. Oke.
Nanti kalau Anda menghitung disesuaikan dengan hasil hitungan Anda ya. 123,6. Baik, terus untuk biaya proyeknya berarti 123,6 dikali 1680 ya. Dapatnya berapa? Rp207.648.000, Pak. Ya, berarti lebih kurang lah ya. Iya. Karena 0,4. Sekarang untuk menghitung waktu pelaksanaannya, berarti kita hitung berdasarkan volume pekerjaannya dibagi dengan produksinya per hari. Ya. Jadi volumenya tadi 1680, produksi per harinya adalah satu hari bekerja 8 jam efektif, 1 jam produksinya 3.640. Ya. Maka dapatnya berapa? Coba dihitung. Iya sama, Pak. 58. Nah, di sini ada yang kurang ya, jadi perlu ditambahkan nanti di dalam perhitungannya, yaitu ditambah dengan hari tidak efektif ya. Misalnya kita tambah 2 hari misalnya, hari tidak efektif itu bisa kena hujan atau kena hambatan di lapangan gitu ya. Jadi kita tidak bisa bekerja beberapa hari itu. Nah, lalu nanti durasinya akan kita dapatkan adalah waktu pelaksanaan. Nah, itulah yang menjadi durasi pekerjaan. Jadi dengan demikian durasi pekerjaannya adalah sekitar 60 hari ya, kira-kira begitu. Jadi di sini Anda sudah bisa menghitung biaya, sudah bisa mengestimasi durasi dari pekerjaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Kita lanjut ke cara kedua. Di cara kedua ini kita adalah menghitung waktu kerja. Rumusnya adalah T sama dengan N dikali D dibagi dengan V dikali E. N itu adalah jumlah trip. Ya. D adalah jarak gusur. Kemudian V, kecepatan tadi. Dan E adalah efisiensi kerja. Nah, D-nya ini ya kita tentukan dalam kilometer, V juga dalam kilometer. Lalu N-nya adalah jumlah lintasan. Nah, untuk menghitung N ini bagaimana caranya? Ini kita gunakan ini. N sama dengan W per LE dikurang dengan L0 dikali dengan N. W itu adalah lebar lintasan, LE panjang efektif tadi, L0 adalah overlap-nya itu ya. Yang kita ambil 0,3 biasanya. N itu adalah jumlah lintasannya. Nah, sekarang bagaimana menentukan W dengan D? Kita lihat di gambar ini. Ya. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini, kalau ini arah operasi grader, ke arah kanan gitu, maka yang menjadi W-nya adalah ini. Dan ini menjadi D jarak ya. Tapi kalau arah operasinya ke atas misalnya, maka D ini berubah menjadi W. Ya. Sedangkan W berubah menjadi D. Itu perlu dipahami ya. Jadi menentukan W dengan D sangat terkait dengan bagaimana arah operasi dari motor grader. Jadi saya ulang lagi, W itu adalah arahnya ke
kalau arah operasinya ke arah kanan seperti panah ini, maka yang menjadi W-nya adalah ini. Kemudian yang menjadi D-nya adalah ke arah lintasan tadi. Kalau operasinya kita rubah ke arah ke atas misalnya panahnya, maka D ini berubah jadi W, W berubah menjadi D, kira-kira begitu. Nah, pemahamannya gitu ya. Oke, berarti kita sudah tahu apa itu W, kita juga sudah tahu apa itu D ya. Dan N kita juga sudah tahu berdasarkan rumus ini. Jadi semua datanya sudah kita punya. Sekarang bagaimana menghitungnya? Tadi V 2 km ya, kemudian D-nya 30 kilo, W 14 meter, LE tetap 2,9, L 0,3, E-nya 0,7, N-nya 4. Nah, volume pekerjaannya, di sini kita tidak mengalihkannya dengan 4. Kalau tadi kan kita kali 4 ya. Kenapa ini nggak dikali dengan 4? Karena N itu ada di sini tadi. N-nya nanti dalam perhitungan N ini yang masuknya. Jadi kita tidak mengalihkan ini 4 lagi. Karena di sini sudah ada unsur N di dalam N besar ini atau trip ini. Ya, itu bedanya untuk menentukan volume tadi ya. Nah, sekarang coba kita hitung berapa besarnya N. N itu adalah 14, ini W-nya 14 ya. Jadi W-nya ini lebar jalan jadinya. Ya. Kemudian lebar efektif blade-nya 2,9 dikurang 0,3 lebar overlap-nya dikali dengan jumlah lintasannya N atau 4. Coba dihitung, benar kan dapatnya 21,54? Benar, Pak. Benar ya? Baik. Nah, setelah N kita dapat, maka T bisa kita hitung. T sama dengan N dikali D dibagi V dikali E. N-nya tadi dapatnya 21,54. Nggak ada satuan ya. Kenapa nggak ada satuan? Ini kan meter di atasnya. Di bawah juga meter kan. Meter dengan meter habis kali 4. 4 itu berarti ini lintasan. Jadi mungkin satunya adalah 21,54 lintasan atau trip gitu ya. Nah, kita hitung sekarang besarnya T tadi. T itu adalah N 21,54 dikali D. D tadi 14 kilo, 30 kilo. Ya, karena dia operasi ke arah panjang jalan kan. Lalu dibagi dengan 2. 2 itu adalah tadi kecepatannya. Dikali dengan 0,7 itu efisiensi kerjanya. Coba dihitung berapa dapatnya T-nya. Saya dapat 461,57, Pak. Berapa? 461,57. 57 ya. Jadi beda dengan hitungan ini ya. Ya coba kalau memang beda nggak apa-apa, itu berarti hitungan itu yang benar yang Anda bikin ya. Ini kenapa satunya jadi jam? Yang di atas ini adalah 21,54. Ini tadi tanpa satuan, 30 ini 30 kilo. Sedangkan 2 ini kilometer per jam ya. Jadi kilometer dengan kilometernya habis, jamnya naik ke atas. Ya, jadi jadi satunya adalah jam. Ya. Nah, kalau waktu pelaksanaannya 461,54 atau berapa tadi hitungan Anda tadi, itu untuk kita hitung menjadi hari tinggal dibagi dengan 8 jam per hari. Jadi dapatnya mungkin kurang lebih 57,69. Coba Anda hitung berapa dapatnya dengan hitungan yang tadi yang Anda buat. Sama, Pak.
Ya, sekitar 57 hari ya. Kita Iya. bulatkan 58 hari. Nah, ini kita tambah waktu tidak efektifnya 2 hari, sehingga durasi pekerjaannya menjadi 60 hari. Nah, biaya proyek menjadi berapa? Ini dikali dengan sewa alat aja. 461,54 atau berapa tadi yang Anda dapatkan dikali dengan sewa per jamnya 450.000. Nah, dapatnya adalah sekitar 207 jutaan. Nah, ini hitungan ini akan sama dengan hitungan yang cara yang pertama tadi. Ya, sekitar 207 jutaan juga, kemudian 58 hari ini sebelum ditambah dengan hari tidak efektif. Kira-kira itu? Ada pertanyaan, silakan. Belum ada ya? Kalau belum ada, coba sekarang Anda tulis soal gitu ya. Ini datanya sama dengan ini. Cuma yang saya minta sekarang, kalau proyek ini kita percepat, tolong dicatat deh. Proyek dipercepat menjadi 35 hari. Pertanyaannya, rencanakan berapa alat yang diperlukan. Ya, silakan coba dihitung. Proyek dipercepat menjadi 35 hari, tentukan berapa jumlah alat yang diperlukan.
Sudah dapat? Coba kita lihat di Excel nih ya. Tadi waktu pelaksanaan
pekerjaannya. Kita sebut tadi durasi aja lah, durasi. Durasi pekerjaan busur itu 35 hari. Terus apalagi hari tidak efektif, dua hari. Sehingga waktu pelaksanaan tadi sama dengan ini, kita kurang dengan ini. Ya. Kemudian tadi kita tahu tadi apa, lebar jalan. Kita sebut W tadi, 14 meter. Kemudian panjang jalan. Ini adalah D, 30 km. Kemudian jumlah lintasan 4 tadi ya. Sehingga kita bisa hitung volume pekerjaan sama dengan ini dikali ini lebar dikali dengan panjang, lalu dikali dengan 1000 ya. Nah, dapatnya tadi adalah 101.680.000 meter persegi. Sehingga kalau kita hitung produksi perharinya, produksi sama dengan ini kita bagi dengan jumlah hari efektifnya. Jadi adalah meter persegi per hari. Nah, kita tahu tadi produksi per jamnya berapa? Berarti ini sama dengan, ini kita bagi 8 ya. Ini meter persegi per jam per alat ya, satu alat. Kok pakai alat di sini. Nah, produksi tadi grader tadi berapa? Yang sudah dihitung produksi grader per jam. 3.640 ya. 3.640. meter persegi per jam. Sehingga jumlah alatnya berapa? Kita tinggal bagi aja ini ya. Ini produksi per jam yang harus kita habis lakukan, dibagi dengan produksi dengan alat 1 jam. Jadi kurang lebih berapa unit ya.
Jadi 1,75 unit atau barangkali menjadi, kalau kita bulatkan menjadi 2 unit gitu ya. Nah tentunya dengan ini ada peluang kita untuk menggunakan alat dengan 2 jenis gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau lebih bisa menghemat lagi, maka kita gunakan tipe alat yang berbeda. Ya. Nah sehingga nanti sewanya akan lebih murah dan harganya akan lebih ini. Nah, cuma kalau untuk hanya menjawab kita menganggap bahwa alat yang digunakan sama, maka dengan perhitungan seperti ini juga sudah cukup gitu. Kira-kira begitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Karena di lapangan itu kadang-kadang kita menemukan alat yang apa namanya ini berbeda gitu ya. Belum tentu kita punya alat dengan tipe yang sama gitu. Apalagi kalau itu sewa, alatnya disewa. Nah, makanya masing-masing alat tadi kita hitung berapa produksinya, nanti berdasarkan itu baru kita bisa mengestimasi berapa alat yang kita perlukan. Tapi kalau di dalam kuliah ini mungkin barangkali kita menganggap alatnya sama saja, ya. Sehingga kita bisa menghitung dengan lebih mudah sebetulnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu alat gali. Silakan diambil ini materinya di PowerPoint-nya. Alat gali atau kita sebut juga sebagai eskavator ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kegunaan dan jenisnya, lalu bagian-bagian alat gali dan fungsinya. Lalu kita lihat perbedaan antara backhoe dengan power shovel, lalu siklus kerja dari alat gali, faktor yang mempengaruhi produksi alat gali, lalu kita menghitung produksi alat gali dengan cara 1 atau produksi alat gali dengan cara 2 gitu ya. Nah, kita lihat dari kegunaan dan jenis alat gali atau kita sebut dengan eskavator ya. Jadi kalau disebut eskavator sebenarnya alat gali namanya. Ya, tapi beda-beda namanya masing-masing.
Kegunaannya apa sih? Yaitu untuk menggali, memuat, dan menimbun. Nah, jenisnya ada power shovel, ya, ada beku, ada dragline, ada clamshell dan crane, lalu ada trenching mesin. Ya. Nah, ini bagian-bagian dari alat gali. Jadi alat gali itu dibagi atas 3 bagian besar, yaitu yang pertama disebut dengan revolving unit. Revolving unit ini yang di atas ini, yang dia bisa berputar 360 derajat lah, pokoknya lebih mudah dia manuver gitu. Makanya sulit kita menyebut posisinya apa, mundur atau maju gitu ya. Karena arahnya ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Lalu ada lagi traveling unit. Nah, traveling unit itu yang di bawah ini, untuk memindahkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya dalam bentuk mounting truk ya. Nah, dikaitkan dengan truk. Ada juga yang dikaitkan dengan crawler. Lalu ada juga yang dikaitkan dengan wheel ya, atau roda. Nah, yang ketiga namanya attachment. Attachment ini berupa bucket atau dipper yang dapat diganti dengan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan attachment inilah yang menentukan namanya nanti. Apakah namanya shovel, apakah namanya beku, apakah namanya clamshell, dan lain-lain. Lalu apa perbedaan beku dengan power shovel? Jadi yang disebut attachment tadi ini ya, yang ini bagian ini attachment namanya. Ini attachment-nya. Sedangkan yang di bawah ini traveling unit, yang ini revolving unitnya, yang kotak ini. Beku beroperasi di atas bagian yang akan digali. Ya, jadi kayak pacul lah prinsipnya ya. Kalau shovel beroperasi di bawah bagian yang digali. Ini persis kayak skop ya, kalau bahasa kita tuh skop. Kalau satu kiri pacul, ini skop gitu, kira-kira gitu ya. Kalau di beku menggalinya arahnya mundur. Pacul kan gitu ya. Kita kalau menggali dengan pacul kan mundur. Sedangkan kalau skop tadi atau shovel itu gerakan menggalinya maju. Lalu kalau digunakan di mana yang cocok, nah ini kalau beku tuh cocok untuk membuat galian atau saluran. Galian saluran maksudnya. Jadi artinya kalau dia sudah menggali, maka yang digalinya tidak diinjaknya lagi gitu. Jadi aman ya, tidak akan terjadi penurunan lah. Nah, kalau di shovel cocoknya untuk di boropit, untuk menggali tanah yang akan diangkut ke proyek ya, ke boro material. Jadi cocoknya untuk apa, di bukit lah kira-kira gitu ya. Lalu dragline, nah dragline itu bentuknya begini, seperti yang sebelah kiri itu ya. Dan dia dibantu oleh crane, makanya jangkauannya panjang. Lalu bucketnya ini yang seperti ini, ya. Yang seperti kita lihat ini yang lebih besar ya, bucket dragline-nya. Ini yang disebut dengan boom itu ya, rangka crane-nya. Lalu ini adalah kabelingnya, kabel untuk menggerakkan pergerakan dari bucket ini. Nah, ini biasanya sering cocok digunakan untuk menggali tanah lepas gitu ya. Bukan tanah keras. Kalau tanah keras susahin dengan menggunakan. Yang kedua namanya clamshell, yang menggunakan crane yang sama itu ya. Tapi yang beda di depan ini nih. Jadi kalau clamshell ini bentuknya gini, bucketnya. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk untuk menggali sedimen yang ada di sungai. Ya. Jadi karena jangkauannya jauh, jadi kita nggak perlu rakit ya, atau tidak perlu ponton untuk mengoperasikannya di tengah sungai, tapi kita juga cukup di pinggir sungai, dan nanti dia akan bisa menjangkau melewati lebar sungai tadi. Jadi prinsipnya waktu dia mau digunakan, membuka seperti ini, nanti pas turun dia mengatup ya, sehingga lanong ataupun
sampah yang ada di sungai tadi akan kejepit dan kemudian dibawa ke atas truk ya, diputar, masukin ke dalam truk atau dump truk. Jadi ini aman bagi manusia kalau manusia nggak perlu masuk ke sungai yang kotor tadi. Karena alat ini tidak sangat efektif untuk kegiatan itu. Nah, ini yang disebut dengan trenching mesin ya. Trenching mesin yang sebelah kiri ini ya. Jadi dia seperti gergaji lah gitu ya. Bergeraknya mundur. Dan dia ini untuk membuat saluran. Ya. Dia berputar ini, nanti hasilnya ini nanti akan dibawa dengan bucket lalu diterima oleh atau dibuang keluar gitu kira-kira. Nah, untuk kita ada sekarang namanya trenching mesin atau trenching gitu ya, tapi tidak perlu menggali. Ini kan kalau kita menanam pipa air minum, kita menanam pipa gas gitu, atau kabel listrik, atau menggunakan kabel fiber optiknya Telkom misalnya kan, maka sekarang sudah digunakan teknologi seperti ini. Jadi trenching mesinnya kita lihat ya, ini di sini digali dulu namanya insertion pit ya, atau pit tempat meluncurkan alat bornya. Di sini ada reception, nah, ini untuk penerimanya. Nah, nanti alatnya dimasukin ke sini. Ya, ini nanti kerjanya berputar gitu. Tembusin ini, terus ke sini ya. Nanti sampai sini, ini kalau ini kabel gitu, ini tinggal ditarik oleh bincing ini, oleh semacam kerekannya lah kira-kira gitu ya. Ini namanya pulling kabel ya, kabel yang berfungsi untuk menarik apa? Bisa menarik pipa, bisa menarik kabel atau yang lainnya. Terus ini diperlukan barangkali temporary bypassnya. Jadi kalau kita perlu melihat, memonitor kedalamannya apakah masih ini nih, mungkin barangkali kita gunakan titik-titik ini. Ya. Nah, ini alatnya bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, yang sering juga digunakan adalah untuk membuat terowongan gitu ya. Mungkin kalau Anda lihat sekarang teknologi terowongan sudah luar biasa berkembangnya. Tapi ada salah satu contoh terowongan yang juga mungkin baru dibangun di kita itu, yang melintasi jalan tol Jagorawi gitu ya, di daerah Cibubur. Nah, itu teknologi yang digunakan adalah ini, yaitu dengan hydraulic jack ya, atau dengan jacking system. Jadi Anda bayangkan ya bagaimana proses galian ini tapi tidak mengganggu yang bagian atasnya. Jadi kalau jalan tol di atas, nah itu nggak akan merasa terganggu lintasnya karena penggalian ini. Nah, penggalian ini dilakukan secara bertahap gitu ya. Dimulai dari sebelah kiri, kita buat dulu jacking shaft-nya. Lalu kita buat receiving shaft. Receiving shaft ini untuk menerimanya nanti, dan ini untuk meluncurkannya. Nah, yang dimasukkan ke sini adalah box ya. Box yang itu ukurannya besar. Dari beton precast gitu. Jadi ukurannya mungkin kalau lebar jalannya berapa, dibuat misalnya 6 meter ya, lebarnya 6 meter tuh. Tingginya berapa, misalnya 3 meter atau berapa, sesuai dengan ukuran kendaraan yang lewat di bawahnya ini. Ya, kalau misalnya alat kendaraannya harus tinggi, yang tinggi bisa masuk, mungkin bisa 6 kali 6 gitu ya. 6 lebar, 6 tinggi. Nah, ini boxnya ditaruh di sini di jacking shaft ini. Nanti dipasang di sini hydraulic jack-nya. Bahasa kita tuh dongkrak lah itu ya. Mungkin dipasang beberapa titik gitu. Ini landasan untuk menahan supaya jacking ini jangan tembus ke tanah yang di sini. Jadi dibangun tempat ini, apakah ini nanti berupa beton atau apa, nanti tergantung nanti kebutuhannya. Nah, nanti ini ditaruh di sini dulu boxnya.
Lalu ini digali sedikit demi sedikit nih. Yang digali dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, kemudian setelah digali dia dorong. Box ini dorong masuk. Ya, kemudian gali lagi, dorong lagi. Gali lagi, dorong lagi. Nah, sampai sini misalnya O1 masuk. Nah, pasang lagi box yang kedua. Ya. Kemudian dorong, masuk, dan seterusnya. Nah, yang penting di sini adalah apa? Bagaimana supaya dorongan ini bisa lancar. Mungkin perlu dipikirkan apa bahan yang akan bisa digunakan untuk di sini. Ya, supaya nanti tidak menjadi hambatan. Yang kedua adalah menjaga water passing ini. Ya, tetap supaya dia jangan sampai nanti, karena di jalan tol itu gagal kemarin ya. Ini menyebabkan jalan dapat di atasnya ini menggelembung. Karena mungkin ininya tidak waterpass itu, sehingga naik ke atas itu. Nah, ini gara-gara apa? Mungkin dari penggaliannya ini. Penggaliannya tidak selalu dikontrol gitu ya, waterpassingnya, sehingga akhirnya menekan dia ke atas. Nah, tentunya kemampuan jack ini, hydraulic jack ini, tentu harus besar. Sebesar apa? Sebesar dia bisa mendorong semua box ini ke sini. Sampai ke receiving shaft ini. Dan ini, teknologi ini atau metode ini pernah dikerjakan di jalan tol dan pernah juga di jalan Sudirman ya. Sudah dikerjakan. Dulu ada juga mahasiswa yang mengambil tugas akhir tentang metode ini ya. Kebetulan saya juga pembimbingnya. Nah, ini metodenya sama dengan ini. Ya. Jadi kelebihannya itu tadi, bahwa dia tidak mengganggu yang di atasnya. Nah, kalau yang sekarang digunakan untuk MRT itu sudah menggunakan bor ya, bor yang sangat besar, dan dia juga bisa mengerection langsung apa namanya nih, jadi tidak, dia sudah pakai sistem precast gitu ya, di bor, nanti ini casingnya dipasang, jadi persis kayak ini, tapi ini kan ini dalam satu utuh gitu ya. Kalau di MRT itu terpisah-pisah, jadi per segmen-segmen gitu. Nah, jadi setiap yang sudah dibor, pasang apa namanya, circle-nya itu untuk menahan runtuh tanah. Jadi dengan sistem precast tadi akan lebih cepat ya. Ngebor, pasang, ngebor, pasang. Jadi tidak dicor, jadi tidak nunggu kekerasan dulu. Ya, jadi langsung terpasang begitu. Nah, itu bisa juga ya, jadi bahan kita bisa lihat di dalam penggunaan di MRT begitu. Ini contoh yang lain dari trenching mesin tadi. Jadi ini diluncurkan gitu ya. Tetap sama, ada launching pit ya, ada receiving chip pitnya di sini. Nah, sekarang kita lihat kembali ke alat gali yang kita bahas sekarang ini. Nah, alat gali ini nanti kita lihat salah satunya dalam operasinya bisa menggunakan dua cara begini ya. Ini namanya T-shape, lalu ini namanya V-shape ya. Jadi posisi truk ya, dan posisi alat gali. Jadi yang frontal approach ini dia gali, dia muter ke kanan, ngisi truk yang di kanan, penuh ini jalan, nanti dia muter ke kiri, mengisi truk yang di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ada lagi antri nanti truk yang baru. Jadi kerjanya kiri kanan lah kira-kira begitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan parallel approach. Jadi di sini nanti si truk masuk, nah, si alat gali kemudian memuat ke dalam truk. Truknya penuh berangkat, alat gali berikutnya datang. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, sudut putar ini disebut dengan sudut swing ya. Sudut swing, sana disebut swing angle gitu ya. Nah, sudut swing ini nanti akan berpengaruh kepada produksi peralatan. Nah, sekarang kalau kita lihat siklus kerja alat gali, maka mengisi bucket, kemudian memutar dalam keadaan isi, tadi yang ada sudut swing tadi ya, lalu menumpah di tempatnya seperti di truk tadi,
lalu kemudian memutar lagi dalam keadaan kosong. Itu kira-kira siklus kerjanya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi alat gali ini? Yang pertama adalah jenis materialnya, kemudian kedalaman galian, ya. Lalu kemudian besarnya sudut swing, sudut putar tadi, kemudian kondisi kerja, ini berkaitan dengan bagaimana tempat kerjanya, apakah dia bisa bekerja dengan leluasa atau banyak hambatan, misalnya banyak pohon-pohon itu yang mengganggu gerakannya, atau banyak alat atau barang yang lewat di situ, atau barangkali itu ada orang yang lewat dan sebagainya gitu. Sedangkan kondisi manajemen ini adalah bagaimana hubungan antara alat gali dengan alat angkut. Ya, kalau alat galinya sedikit misalnya, berarti yang antri nanti adalah alat angkut. Atau alat angkutnya sedikit, yang nunggu adalah alat gali. Jadi kombinasi itu nanti akan menentukan kondisi manajemen ini. Lalu ukuran tempat penumpahan, tentunya ini berpengaruh ya, makin besar tempat penumpangnya itu makin mudah untuk diisi gitu ya. Kalau kecil kan memerlukan kehati-hatian. Kemudian keterampilan operator dan kondisi fisik dari alat. Nah, bagaimana menghitung produksi alat gali? Ini ada dua cara ya. Cara pertama berdasarkan Q sama dengan QID dikali FK1 dikali FK2 dikali efisiensi. Q itu adalah produksi nyatanya, itu dalam satunya kubik yard atau meter kubik gitu ya, per jam. Sedang QID ini kita lihat dari produksi ideal per jam. Ya. Ini dilihat di tabel 93. Ini tabel 93-nya ini. Ini tabel 93 ya. Jadi di sini membaca tabel 93 ini adalah ini jenis materialnya yang sebelah kiri. Lalu yang di atas ini adalah ini unitnya, satuannya apa. Sedangkan yang kanan ini adalah ukuran shovel atau bekunya gitu ya. Dalam kubik yard atau kubik, ini ukuran bucketnya lah kira-kira gitu. Nah, yang atas ini adalah satuannya dalam kubik yard, yang bawah satuannya dalam meter kubik. Nah, jadi kalau kita ingin mencarikan di mana QID-nya, nah QID-nya ada di sini. Ini ada 4 baris ya. 4 baris. Nah, itulah menunjukkan kedalaman galian optimum. Yang di atas dalam feet, yang bawah dalam meter. Kemudian yang baris 3, baris 4 itu adalah QID-nya tadi. Yang di atas satunya kubik yard dan yang bawah adalah satunya kubik meter. Gitu ya. Nah, semuanya ada gitu kecuali yang batu hasil ledakan dan batu hasil ledakan baik atau jelek. Ini hanya ada 2. Tidak ada kedalaman galian optimum karena dia nggak menggali sebenarnya. Dia hanya mengambil batu yang sudah diledakkan lalu itu dimuat ke dalam truk gitu kira-kira gitu ya. Makanya di sini nggak ada kedalaman galian, tapi QID-nya ada. Jadi untuk menentukan QID dasarnya dari mana? Yaitu pertama dari jenis tanahnya, yang kedua adalah dari ukuran bucketnya. Baru kita dapatkan QID dan kita dapatkan kedalaman galian optimum. Ya. Itu kira-kira ya. Balik lagi ke sini. Lalu FK1 atau faktor koreksi 1 dilihat di tabel 94. Nah, ini tabel 94. Jadi di sini tabel 94 ini menggunakan 2 variabel ya, yaitu persentase kedalaman galian dan sudut swing. Sudut swing kan kita tahu tadi yang depan tadi ya, mulai dari 45 derajat sampai 180 derajat. Kemudian persentase kedalaman galian adalah ini, dalam persentase ini. Cara mendapatkannya gimana? Nah, tolong dicatat ya. Persentase kedalaman galian itu adalah kedalaman galian rata-rata dibagi dengan kedalaman galian optimum dikali 100%.
kedalaman galian rata-rata adalah yang dilaksanakan di lapangan. Kedalaman galian optimum ada di dalam tabel 9. Ini tadi 9 yang baris pertama dan baris kedua ini. Tergantung ya, kita mau ambil dalam meter silakan, kita ambil baris kedua, kita ambilnya kalau dalam feet kita ambil baris pertama. Oke, jadi dapat ya. Jadi presentasinya didapat, sudut swingnya diketahui, maka kita akan dapatkan faktor koreksi 1. Nah, untuk faktor koreksi 2, ini terkait dengan kondisi kerja dan kondisi manajemen. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kondisi kerja berkaitan keleluasaan di dalam mengoperasikan alat. Makin banyak gangguan, tentu kondisinya makin jelek. Kalau makin bagus, tidak ada gangguan sama sekali, leluasa dia bekerja, maka kondisinya sangat baik. Jadi ini expert judgment kita ya, atau expertise atau pengalaman kita lah yang menentukan nilainya apakah sangat baik, cukup, atau jelek. Itu penilaian kita yang ada di lapangan. Ya. Sedangkan kondisi manajemen tadi itu, hubungan antara alat gali dengan alat angkut. Semakin lama alat gali menunggu alat angkut, maka kondisi makin jelek, kondisi manajemennya. Kalau semakin tepat waktu, jadi setelah dia mengisi truk yang pertama, lalu truk kedua sudah siap, truk kedua sudah siap isi, truk ketiga juga sudah siap gitu ya. Nah itu jadi si alat gali tidak menunggu truk yang datang atau truknya sudah siap sebelum dia menggali untuk mengisi berikutnya. Nah ini tentu kondisinya sangat baik. Tapi kalau makin lama dia menunggu, karena truknya belum datang atau belum ada, maka kondisi manajemennya akan makin jelek. Kira-kira begitu pertimbangan keahlian yang kita lihat nanti di lapangan. FK1 dan FK2 bisa kita dapatkan. Sedangkan E ini adalah efisiensi kerja. Tadi itu ya, yang apakah kita bekerja efektifnya 50 menit per jam atau 45 menit per jam, atau tadi kita gunakan tadi kondisi kerja baik, rata-rata dan sebagainya, itu bisa juga dipakai. Di sini tabel 9-10 dipakainya. Ini ya kondisi kerja ini. Baik, rata-rata, agak jelek, dan jelek. Ya. Nah, dengan demikian, semua variabel sudah kita ketahui. Nah, sebelum lanjut, silakan kalau ada yang ingin bertanya, sebelum kita lihat ke contoh.
Cukup ya, kalau nggak ada kita lanjut contoh. Ini sebuah proyek untuk menguruk lubang 320.000 meter kubik untuk mengambil tanah huruk yang mempunyai swell 21% ya, dan sedikitnya 18%. Digunakan backhoe dengan kapasitas bucket 0,95 meter kubik. Jenis tanah biasa dengan kedalaman galian rata-rata 2,8 meter. Jadi galian rata-rata ini yang kondisi di lapangan ya. Sudut swingnya 100 derajat, kondisi kerja dan kondisi manajemen cukup, dengan waktu kerja 8 jam per hari dan 50 menit per jam. Nah, ini untuk menentukan E nanti ya. 50 menit per jam berarti E-nya 50 dibagi 60 nanti. Sewa alat 1.600.000, waktu tidak efektif 3 hari. Nah, ini tentukan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penggalian. Nah, di dalam ngitung ini kita lihat dulu volume lubang tadi berapa? 320.000 meter kubik. Kapasitas bucket yang digunakan 0,95. Nah, lihat perhatikan satuannya ya. Kalau lubang itu UKP dalam keadaan padat. Kalau yang ada di bucket itu dalam keadaan asli. Kenapa dalam keadaan asli? Karena pas digali gitu, diangkat dia belum terganggu gitu, masih utuh itu. Ketika ditumpah ke atas truk, baru dia akan lepas. Jadi berbeda ukurannya nanti. Lalu jenis tanahnya biasa. Dari sini kita dapatkan ya, dengan kapasitas bucket dan jenis tanah biasa, maka dapatlah QID-nya 160. Kita lihat di sini. Nah, ini. Tanah biasa ini 0,95. Nah, ini ya. 160. Ini ya. Ini satunya meter kubik. Kalau dalam satuan ini adalah 210 ya. Dalam kubik yard. Oke. Terus kedalaman galian optimumnya 2,6. Nah, ini kedalaman galian optimumnya 2,6. Ini ada yang salah di sini ya. Di sini kan hanya 2 meter. Ya, ini harusnya 2,6 ya. 2,6 meter. Ini sebentar coba kita stop share dulu. Kita lihat di bukunya berapa ini. Tuh, kemarin ada yang salah ini, salah.
Jadi apa namanya, untuk mengecek ya, tolong nanti Anda lihat di perpustakaan ya. Coba dicatat ya. Ada buku judulnya Construction, apa tadi, lupa lagi saya. Ya, di chat ada tuh ya. Ini di perpustakaan ada bukunya. Nah, nanti Anda lihat di situ ada tabel ya, tabel tentang QID tadi. Supaya ini kelihatannya ada yang salah, kenapa? Karena saya lihat ini angkanya kok sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini angkanya sama semua nih. Ini 2, di sini juga 2 gitu ya. Ini 2,1, di sini 2,1, ini 2,1 semua nih. Nah, yang berbeda-beda yang di bawahnya, tapi ini yang satuan ininya masih sama ya, makanya tolong dicek nanti. Ya di kedalaman galiannya kok angkanya sama. Ini 3,8, ini 3,8 juga. Ya. Nah, makanya ini tadi di sini 2,6 ya. Di sini 2,6 kedalaman galian optimumnya ya. Jadi ini untuk angka ini tolong nanti Anda cek di buku itu yang tadi saya kirim supaya lebih clear ya, lebih yakin nih ya, apakah angkanya ini kayaknya ada yang salah di angka ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita anggap ini aja dulu ya. Kedalaman galian rata-ratanya 2,6. Maaf, kedalaman galian optimumnya 2,6, kedalaman galian rata-rata adalah 2,8. Sehingga kalau kita hitung berapa persentase kedalaman galian, tolong dicatat, yaitu 2,8 dibagi 2,6 dikali 100%.
Oke. Nah, terus sekarang kita lihat. Berarti ini dari tabel apa namanya, untuk kita lihat FK1-nya. Karena FK1 tadi adalah kita gunakan tabel ini ya, yaitu persentase kedalaman galian dengan sudut swing. Kita lihat dari soal tadi, sudut swingnya 120 derajat. Sudut swingnya 120 derajat. Ini ya, maaf, sudut swingnya 100 derajat. Ya. Kemudian kedalaman galiannya adalah tadi persentase kedalaman galian 107,69. Nah, ini kalau kita lihat di tabel ini tadi, berarti 107,69 itu ada di mana? Ada di antara 100 dengan 120 gitu kan. Ya. Antara 100 dengan 120. Berarti di sini kita interpolasi. Oke. Sedangkan sudut swingnya tadi 100 derajat, berarti antara 90 dengan 120. Nah, oleh sebab itu ini kita lakukan interpolasi. Ada 2 kali interpolasi ini ya. Pertama interpolasi terhadap persentase kedalaman galian, yang kedua nanti interpolasi terhadap sudut swingnya. Kita lihat dulu berdasarkan kedalaman galian. Ini ya. Persentase kedalaman galian 100%. Kita ambil sudut swingnya 90 derajat. Nah, jadi 100%, sudut swing 90 derajat berarti nilainya 1. Ini ya. Terus kita ambil lagi 120 derajat, sudut swingnya 90 derajat. Nah, berarti nilainya 0,97. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai dari 106 tadi, 106,7% tadi. Ini tadi ya, 107,69%. Jadi kita lihat dulu segini dari sudut swing 190 derajat, sudah kedalaman galian persennya 100%, dapatnya ini angka A-nya 1 nih ya. Lalu kalau kedalaman galian 120%, sudut swingnya 90 derajat, nanti dapatnya tadi A2-nya 0,97. Berarti dapat X1 berapa? X1 itu yang di sini nih. X1 itu adalah di sini nih. Nah, antara 1 dengan 0,97, di sini X1-nya. Yaitu pada saat sudut swingnya, persentase kedalaman galiannya 107,69% tadi. Cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya adalah, coba dicatat ya. Ini A1 ini, dari A1 ini kan. Lalu karena di bawahnya apa? Dikurangi. Nah, dikurang. Jadi A1 dikurang ini tadi ya, 107,69% dikurang dengan 100%. Oke, dibagi dengan 120% dikurang 100%. Nah, itu dikali dengan selisih ini ya. Sekali dalam kurung 1 dikurang 0,97. 1 dikurang 0,97. Coba dihitung berapa dapatnya. Sudah dapat?
Sama nggak dapatnya dengan ini? 0,99. Gimana, udah dapat? Halo, Iya, Pak. dapatnya berapa? Ini kalau saya sih dapetnya 0,01, Pak. Nah, kenapa kok bisa begitu? Coba periksa lagi ya. Iya, Pak. Jadi 1 A1 ya, dikurang. Nah, dikurang tuh dari tadi, kita lihat di tabel tadi ya. Jadi 1 dikurang dalam kurung gitu ya. Dalam kurung apa? Yaitu 107,69%. Ini kan 107,69% tadi ya. Dikurang dengan 100%. Oke, dibagi 120 dikurang 100%. Kurung semua, dikali dalam kurung lagi, yaitu 1 dikurang 0,97. Nah, berapa dapatnya? Nggak mungkin 0,1 ya. Iya, Pak, mendekati, Pak. 0,988. Iya. Yang lain? Nah, sekarang dengan cara yang sama, coba Anda hitung sekarang untuk yang di posisi 120 derajat. Jadi 100%-nya adalah 0,88, 120%-nya adalah 0,86. Tolong dicatat rumusnya ya, atau hitungannya. Jadi besarnya X2 ini kita anggap X2 gitu ya. 0,88 yang 100% ya, 0,88 dikurang karena ke bawahnya mau kurang nih. Dalam kurung 107,69% dikurang dengan 100% dibagi 120% dikurang 100%, balas kurung ya, dikali dalam kurung 0,88 dikurang 0,86. Dapat X2-nya berapa?
0,87 Pak. Sama ya, 0,87 ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita cari FK1-nya. Kalau dari tabel ini ya, berarti di sini sudah dapat yang 107,69 di sini, yaitu 0,99 tadi ya. Lalu di sini juga sudah dapat nih, antara 0,88 dan 0,86, jadi 0,87. Nah, sekarang yang akan kita lihat, ini kan 90 derajat, ini 120 derajat, yang kita ambil yang 100 derajatnya kan. Nah, jadi dari sini coba dicatat lagi rumusnya, X1 atau 0,99 dalam kurung 100 dikurang 90 derajat, 100 derajat dikurang 90 derajat per 120 derajat dikurang 90 derajat. Balas kurung dikali dengan tadi itu ya, 0,99 dikurang 0,87. X1 dikurang X2. Dapatnya berapa? 0,95 Pak. Ya. Jadi dapatnya 0,95 ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Yang tidak jelas silakan tanya ya, jangan diam aja. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana ngitung FK2? Yaitu kondisi kerja cukup, kondisi manajemen cukup. Ya, kita lihat cukupnya di mana nih. Cukup berarti di sini ya. Dan cukup, jadi 0,65. Ya, jadi kita dapatkan FK2 0,65. Ini ya 0,65. Terus waktu kerja tadi 50 menit per jam. Dan 8 jam per hari. Nah, kalau 50 menit per jam berarti 50 dibagi 60 dapatnya 0,83. Atau kita lihat di tabel 910. Ini ya. 0,83, kondisinya baik. Ngitungnya 50 per 60 aja ya. Coba Anda hitung 50 60 dapatnya berapa? 50 dibagi 60. ,83 Pak. Oke, sekarang hitung Q-nya. Q sama dengan QID. QID tadi ini ya, 160. Dikali dengan FK1 0,95. Dikali FK2 0,65. Dikali E 0,83. Dapatnya berapa? Delapan 82,004 Pak. Bukan 82,31 ya? Kalau saya dapetnya segitu Pak, 82,004. Coba yang lain. Ada sama? Pak. Hah? Sama Pak, 82,0. Ya, berarti itu yang Anda pakai ya. 82, berapa tadi? 0? 04. Nah, oke. Kemudian nanti, nah ini tugas Anda menyelesaikan aja ya. Sewa alatnya sudah diketahui, harga satuan bisa dihitung kan? Sewa alat dibagi dengan produksi. Kemudian swell-nya tadi 21%, sedikit 18%, sehingga kita tahu volume galian berapa. Jadi di sini kan ini satunya UKA ya, ukuran keadaan asli. Berarti berapa volume yang kita gali? Masih ingat rumusnya volume gali 100% dibagi dengan 100% dikurang sedikit, sedikitnya tadi 18% kan?
Jadi berarti dibagi dengan 82% dikali dengan volume lubang tadi, volume lubang 320. Dapatnya adalah 390 ya. Nah, dari situ Anda bisa dapat biaya dan Anda bisa dapat durasi pekerjaan. Ya, saya kira itu barangkali yang kita bisa bahas hari ini untuk sesi ini. Mungkin sebelum selesai ada pertanyaan dulu. Silakan. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, tolong ketua kelas di screenshot ya. Kemudian juga berapa orang yang nggak hadir ini? Tiga orang, Pak. Berapa? 3 orang. Ya, ada 2 tadi yang minta izin ya. Karena ada kegiatan TKBG ya. KBGI, Lomba. Pak. Ya. Jadi tolong ketua kelas di screenshot, nanti kirim siapa yang tidak hadir dan statusnya tadi ya. Ada yang izin, ada yang mungkin tidak hadir kenapa. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong nanti siapa gitu salah satu yang ke perpustakaan ya. Cari buku tadi, terus di copy itunya, apa namanya nih, lembar yang menunjukkan hubungan antara kondisi apa jenis tanah dengan ukuran bucket tadi. Jadi yang benar di buku itu ya, karena rujukannya ke buku itu ini kayaknya belum selesai tabelnya tadi itu. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, jam berapa sih?